Apa kabar Sobat Swan? Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan analisis time series menggunakan stata. Pada part 1, kita sebut dengan persiapan. Persiapan yang saya maksudkan di sini adalah ada beberapa hal-hal yang harus dipersiapkan oleh teman-teman sebelum melakukan analisis time series menggunakan stata. Yang pertama adalah membuat variabel waktu. Dan jadi, di sini yang kita harus persiapkan atau yang harus kita ketahui adalah bagaimana caranya membuat variabel waktu, misalnya eh, apakah datanya itu bulanan, apakah datanya itu tahunan, apakah datanya kuartal atau harian. Kita harus bisa menambahkan variabel yang menunjukkan keterangan waktu dari data tersebut. Meskipun di Excel kita sudah punya keterangan waktunya, tetapi di stata kita harus masih tetap menambahkannya. Kemudian, yang kedua, kita harus tahu bagaimana caranya membuat plot data time series. Karena pada pembahasan kali ini kita menggunakan data time series. Sehingga kita harus tahu bagaimana cara membuat plotnya di stata. Hal ini bermanfaat untuk melihat pola awalnya. Apakah dia misalnya musiman, tren, atau misalnya konstan. Karena pola data itu bisa membimbing kita untuk menentukan metode yang tepat. Dan yang berikutnya adalah bagaimana cara membuat plot autocorrelation function atau yang kita sebut dengan ACF dan partial autocorrelation function atau yang biasa kita sebut dengan PACF. Jadi ACF dan PACF ini merupakan teknik visualisasi yang menunjukkan bagaimana data itu bisa dipengaruhi oleh data pada periode sebelumnya. Hal ini cukup bermanfaat ketika kita ingin melakukan pemodelan ARIMA. Dan yang berikutnya differencing. Nah, differencing juga bermanfaat ketika kita ingin melakukan forecasting menggunakan pemodelan. Nah, differencing ini kita gunakan dengan tujuan untuk menstasionerkan data. Jadi di sini kita akan pelajari bagaimana caranya melakukan differencing menggunakan stata. Baik Sobat Swan, kita langsung saja masuk ke softwarenya. Baik, berikut tampilan tentang stata. Jadi di stata ini secara garis besar ada dua kotak besar. Ada yang di bagian atas ini adalah untuk mengeluarkan output dari hasil running perintah sintaks yang telah kita eksekusi. Kemudian yang di bawah ini adalah untuk memasukkan sintaksnya gitu. Cuman kekurangannya kalau di common kita hanya bisa memasukkan sintaksnya satu kali, tapi sintaksnya itu akan hilang di sini. Sehingga cara yang bagus untuk merunning sintaks di stata adalah kita harus merunning sintaks di halaman do file. Nah, caranya adalah klik window, kemudian klik do file, kemudian klik new do file editor. Nah, di sini sudah muncul halaman untuk menuliskan sintaks sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengupload data yang akan kita analisis. Caranya adalah klik file, lalu pilih import, lalu pilih data sesuai dengan ekstensi yang kita simpan. Jadi di sini sudah tersedia sebenarnya banyak tipe file data yang bisa kita import ke dalam stata. Nah, kebetulan saya menyimpan data dalam bentuk Excel XLSX. Jadi saya pilih Excel spreadsheet dalam kurung XLSX. Kemudian saya klik, lalu saya pilih di sini browse. Lalu saya cari data yang akan misalnya saya analisis. Misalnya di sini saya pilih data oil price 1. Saya klik 2 kali. Nah, kebetulan nama variabelnya di sini oil price atau harga minyak dunia. Nama variabelnya masih masuk ke dalam tabel, belum masuk ke dalam nama variabel gitu. Jadi kita harus klik dulu import first row as variable names. Kita centang di bagian sini. Nah, sudah berubah dalam bentuk seperti ini, kemudian klik OK. Nah, setelah itu di sini sudah ada keluar hasilnya bahwa kita berhasil mengimport data ini. Jadi setidaknya kalau di stata tidak ada tulisan error, maka hal itu menjadi indikasi bahwa kita berhasil melakukan aktivitas di stata. Nah, kemudian di sini juga di bagian variabel sudah muncul nama variabelnya yaitu oil price.
Karena memang di sini datanya cuma satu kolom, maka di sini cuma satu variabel yang kelihatan. Dan di bagian sini, di bagian properties, di sini sudah kelihatan bahwa observasinya ada 91, variabelnya ada 1. Atau dengan kata lain, datanya ini terdiri dari 91 periode gitu, seperti itu. Nah, untuk melihat datanya dalam bentuk tabel di Stata, maka caranya kita klik di sini data, lalu pilih data editor, lalu pilih data editor dalam kurung edit. Nah, maka akan tampil dalam bentuk seperti ini. Jadi secara garis besar di sini kita sudah punya 3 halaman. Di bagian sini untuk mengeluarkan output, di bagian sini untuk menuliskan perintah atau sintaks yang akan kita eksekusi, di bagian sini adalah untuk menampilkan datanya. Karena di poin pertama tadi kita ingin membuat variabel waktu atau keterangan waktu dari variabel time series kita, maka kita harus bermain di sintaks terlebih dahulu. Kita misalnya berandai-andai. Misalnya data ini adalah data tahunan dari tahun 1950. Maka perintahnya adalah yang harus kita tulis di do file-nya, itu kita tulis di sini generate spasi. Misalnya nama variabel baru yang akan kita tambahkan adalah time. Jadi saya ulangi bahwa generate itu adalah suatu perintah untuk menambahkan variabel baru. Jadi kita tulis di sini generate dan nama variabel barunya misalnya time. Kemudian kita tulis sama dengan, karena kita misalnya tadi mulai dari tahun 1950, maka kita tulis 1950 dan jangan lupa selalu ditambahkan plus garis bawah n dikurang 1. Nah, plus garis bawah n dikurang 1 itu menandakan kita akan meneruskan data ini dari 1950 sampai seterusnya sebanyak observasinya. Kemudian kita blok, lalu kita pilih yang ini, execute selection atau dalam kurung do. Atau dengan kata lain, ini adalah tombol untuk merunning sintaksnya. Kemudian kita klik. Nah, di sini di bagian output sudah keluar tampilan seperti ini. Tidak ada tanda error. Jadi sebenarnya kalau di Stata itu tidak ada tulisan error, maka sintaks yang kita eksekusi itu berarti berhasil. Nah, karena di sini kita menambahkan variabel baru, berarti kita harus melihat di bagian datanya apakah di datanya itu sudah ada bertambah atau tidak gitu. Nah, di sini sudah kelihatan. Kan tadi kita namakan variabelnya itu variabel time dan dimulai dari tahun 1950. Dan berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya 1951, 52 sampai tahun 2040. Jadi ini cuman pengandaian Sobat Swan ya. Nah, kemudian kalau mau melakukan analisis time series, setelah kita menambahkan variabel waktunya itu tidak cukup hanya dengan mengenerate saja. Tapi variabel time yang tadi kita tambahkan itu kita harus ubah formatnya dalam bentuk time series. Atau dengan kata lain kita harus mendeklarasikan bahwa data itu sebagai variabel waktunya atau keterangan waktunya gitu. Karena ketika misalnya kita melakukan plot nantinya, maka variabel waktunya itu akan otomatis terbaca seperti itu. Jadi untuk menegaskan bahwa variabel time tadi adalah variabel waktunya di Stata, maka kita tuliskan perintah tset, kemudian time, nama variabel yang kita buat tadi, kemudian tulis koma. Karena data kita tahunan, maka kita tulis yearly. Lalu kita blok, lalu klik tombol do atau tombol run. Maka akan keluar hasil output seperti ini. Artinya sudah berhasil didefinisikan bahwa variabel time adalah variabel waktu dari oil price. Kemudian Sobat Swan, kalau misalnya datanya ini kita mau buat, misalnya keterangan waktu oil price itu
adalah data kuartal. Data kuartal kan dalam satu tahun ada 4 periode kan. Misalnya kita berandai-andai bahwa datanya itu dari kuartal kedua 2013. Maka caranya adalah kita tulis generate, kemudian misalnya nama variabel waktunya time 2 sama dengan, karena kuartalan maka di sini kita tulis TQ atau time kuartal dalam kurung. Jadi kalau kuartalan selalu kita tulis take di depannya itu TQ. Kemudian di sini misalnya berasal dari 2013 kuartal kedua. Lalu selalu kita tambahkan di sini tambah garis bawah N kurang 1. N dikurang 1. Nah, kemudian langsung saja kita tambahkan di sini tset time 2, karena datanya itu adalah kuartal, maka kita tambahkan di sini quarterly. Nah, jadi sintaksnya bisa langsung kita running dalam 2 baris. Kemudian kita klik perintah do. Maka di outputnya di sini tidak ada tulisan error, artinya berhasil. Di sini juga sudah ada keterangan bahwa time variable time 2 itu dari 2013 kuartal 2, otomatis dia akan menuliskan sampai sesuai banyak observasinya sampai tahun 2035 kuartal 4. Nah, di bagian datanya pasti sudah bertambah variabel baru, variabel waktu time 2. Kita misalkan data oil price itu dari 2013 kuartal 2. Sebenarnya pada saat prakteknya nanti Sobat Swan, kita hanya perlu satu variabel waktu. Cuman di sini karena kita mencontohkan beberapa kemungkinan cara membangkitkan beberapa variabel waktu, jadi di sini ada contoh banyak time gitu. Kemudian misalnya kalau data ini adalah data bulanan, misalnya berasal dari bulan 5 2013, maka kita tulis di sini generate time 3 sama dengan, karena yang kita mau bangkitkan adalah variabel keterangan waktu bulanan, maka kita tulis di sini tm dalam kurung. Tadi kita mulai dari tahun 2013, dimulai dari bulan 5. Selalu kita tulis di sini tambah garis bawah n dikurang 1. Lalu tulis di sini tset karena variabelnya itu kita misalkan time 3, maka tset time 3. Dan karena datanya bulanan, maka kita tulis di sini monthly. Oke, baik, bisa dipaham ya. Jadi saya ulang bahwa tset itu tetap dibutuhkan untuk menegaskan atau mendefinisikan bahwa variabel inilah variabel waktunya gitu, seperti itu. Kemudian kita blok, lalu kita running atau kita klik tombol do. Kita lihat di outputnya. Nah, di outputnya sudah kelihatan di sini. Datanya itu berasal dari 2013 mon 5 atau bulan ke-5 sampai tahun 2020 mon 11 atau bulan ke-11. Nah, kita lihat di tampilan datanya. Nah, di sini sudah kelihatan. Untuk time 3 dari 2013 mon 5, 2013 mon 6 sampai seterusnya. Mon M5, M6 ini bulan 5, bulan 6 maksudnya ya. Nah, tapi di sini secara tampilan mungkin Sobat Swan masih kurang puas, sehingga kita bisa mengubah format tampilannya. Caranya adalah klik variabelnya, misalnya di sini time 3. Kemudian di bagian properties, di bagian format, kemudian di bagian sini Anda bisa memilih untuk mengubah format tampilan tanggalnya gitu. Nah, karena di sini monthly, maka di sini Sobat Swan pilih monthly. Misalnya saya mau format penanggalannya seperti ini.
Maka saya pilih yang ini, kemudian klik OK. Nah, maka akan berubah jadi seperti ini. Oke, bisa dipaham Sobat Swan? Jadi tulisannya berubah jadi Mei 2013, Juni 2013, jadi lebih enak dilihat lah gitu. Kemudian jika misalnya datanya ini adalah data harian, dan misalnya kita berandai-andai data ini sebenarnya berasal dari tanggal 1 bulan 3 tahun 2013. Oke. Berasal dari tanggal 1 bulan 3 tahun 2013, maka caranya adalah ketik generate, lalu misalnya kita mau nambah variabel baru dengan nama time 4. Karena datanya harian, maka kita tulis di sini fungsinya adalah td. Td itu time day. Dalam kurung, tadi kita misalkan kita mulai tanggalnya dari tanggal 1 bulan 3 tahun 2013. Jadi perbedaannya kalau yang monthly tadi bulannya di belakang, kalau yang harian bulannya di depan, seperti penanggalan biasa gitu. Kemudian di sini jangan lupa Sobat Swan tulis di sini plus garis bawah n dikurang 1. Dan jangan lupa ditambahkan pendefinisian waktunya gitu. Di set time 4, karena tadi kita namakan variabelnya time 4. Karena datanya harian, maka kita tulis daily. Lalu klik tombol run. Nah, maka akan tampil tampilan seperti ini. Jadi kan tadi datanya itu kita mulai dari 1 Maret 2013 dan itu akan berakhir 30 Mei 2013. Karena ini sudah berhasil, maka kita coba lihat di datanya. Nah, sudah bertambah di sini time 4. Ini 1 Maret, 2 Maret sampai seterusnya. Sampai 30 Mei 2013. Jadi, itu sekilas teknik untuk penambahan keterangan waktu atau variabel waktu untuk variabel time series. Seperti itu Sobat Swan. Nah, karena kita sudah mempelajari teknik untuk menambahkan keterangan waktu atau variabel waktu pada data time series pada software Stata, maka kita beralih ke poin berikutnya, yakni bagaimana caranya membuat grafik atau plot time series pada software Stata. Nah, agar lebih bisa mengingat kembali langkah-langkah yang tadi, maka kita ulangi dari awal. Jadi caranya adalah klik file, kemudian klik import, kemudian pilih di sini pilihan sesuai dengan ekstensi data Anda. Jadi di sini saya pilih Excel spreadsheet, lalu saya pilih browse. Lalu saya pilih data, misalnya di sini data oil price. Klik 2 kali. Kemudian jangan lupa centang import first row as variable names. Nah, jadi di sini variabelnya ada 2, variabel tanggal dan variabel oil price. Jadi, Sobat Swan, meskipun di Excel sudah ada penanggalannya atau keterangan waktunya, kita masih harus tetap menambahkan variabel keterangan waktu di software Stata. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Karena data sebelumnya belum kita save, maka di sini ada 2 pilihan, yes atau no. Kalau kita pilih no, maka kita save dulu tampilan data yang tadi yang kita sudah tambahkan variabel baru. Tapi kalau misalnya kita tetap mau melanjutkan analisis dan menghapus data yang telah kita munculkan tadi di Stata di awal dan menampilkan data yang baru yang akan kita import, maka kita klik yes. Nah, kemudian di sini sudah ada keterangan yang menunjukkan bahwa import data kita berhasil. Jadi saya ulangi bahwa selama tidak ada kata error, maka langkah yang kita lakukan berhasil di Stata. Kemudian kita ke data editor. Nah, di sini sudah tampil datanya. Jadi di sini Anda bisa melihat bahwa datanya ini sebenarnya data bulanan, meskipun di sini ada tanggalnya, tapi di sini dia lompat-lompat 1 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai seterusnya gitu.
Jadi jenis data ini sebenarnya data bulanan, sehingga ketika kita ingin menambahkan variabel keterangan waktu di stata, maka kita tadi pakai settingan yang bulanan. Nah, kita kembali ke do file-nya. Jadi di do file-nya ini kita pilih yang bulanan gitu, atau yang monthly, yang ini nih. Kita copy, kemudian kita paste lagi di bawah. Tadi datanya itu berasal dari bulan Januari tahun 2013. Maka di sini misalnya kita tambahkan, kita generate datanya atau kita tambahkan variabel keterangan waktunya dengan nama di sini waktu. Lalu di sini kita ubah jadi, karena dimulai dari bulan 2013 bulan 1, maka kita ubah 2013 garis miring 01. Yang ini tetap dibiarkan. Kemudian resetnya, karena kita tadi menamakan variabel waktunya itu dengan nama waktu, maka setelah reset kita tulis waktu. Di sini tetap monthly. Kemudian kita blok, lalu kita running. Maka sudah ada keterangan seperti ini. Nah, artinya eksekusi sintaks kita berhasil. Itu berasal dari tahun 2013 bulan 1 sampai 2020 bulan 7 atau M7 gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di datanya, di sini sebenarnya tampilan waktunya ini masih agak aneh, sehingga di bagian properties, di bagian format, kita ubah dulu formatnya. Kita klik yang bagian ini nih, lalu pilih sesuai dengan selera kita. Misalnya saya pilih di sini format yang ini, kemudian saya klik OK, maka akan berubah jadi seperti ini. Menurut saya lebih baik ketika kita rapikan bentuk penanggalannya dengan tampilan seperti ini. Nah, sekarang karena kita mau melakukan plot time series untuk data kita, data yang kita ingin plot sebenarnya di sini adalah data oil price atau harga minyak dari waktu ke waktu. Maka caranya adalah, maka sintaks yang harus kita ketik di do file-nya adalah two-way, two-way dalam kurung ts line spasi, nama variabelnya tadi masih ingat apa? Di sini oil price. Maka di sini saya tulis oil price. Lalu kita blok, lalu kita running. Maka akan muncul grafiknya seperti ini. Nah, di sini sudah kelihatan grafiknya. Nah, meskipun kita tadi tidak menuliskan variabel waktunya di sintaks, tapi tetap sudah tertulis di bagian sumbu X-nya. Nah, itulah manfaatnya kita menambahkan variabel waktu di stata. Dia akan terbaca otomatis di grafik dan di analisis time series yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya Sobat Swan ingin mengedit gambarnya gitu, misalnya kurang puas dengan warna grafiknya, kita bisa pilih yang ini. Kita bisa pilih yang ini, kemudian misalnya kita di line-nya ini kita mau ubah warnanya, maka kita klik 2 kali di bagian lainnya. Nah, kemudian di sini di bagian plot type untuk mengubah tipe plotnya, misalnya di sini line tadi yang awal, atau misalnya kita bisa ubah jadi connected, atau di sini ada grafik time series bar. Jadi tipenya sebenarnya Sobat Swan banyak sih. Nah, jadi kita kembali misalnya ke yang lain seperti yang di awal. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah warnanya menjadi warna merah, kita tinggal pilih yang color, kemudian pilih red. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita masih kurang puas dengan ketebalan garisnya, kita bisa pilih width, lalu pilih ukurannya, semakin ke bawah semakin lebar, maksud saya semakin tebal. Lalu kalau misalnya kita ingin mengubah tipe garisnya, kita bisa pilih yang ini. Kalau yang tadi kan yang di awal ini dia solid, misalnya kita pilih dash dot, nah maka akan jadi seperti ini. Oke. Nah, berarti kita sudah tahu atau sudah paham bagaimana caranya melakukan plot time series
menggunakan software Stata. Jadi kita sudah bisa ke poin berikutnya, yakni bagaimana caranya membuat plot ACF dan PACF pada software Stata. Caranya adalah kita ke do file terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya kita mau mengeluarkan plot ACF pada software Stata untuk misalnya data oil price, maka kita tinggal tuliskan perintah AC, yakni ACF spasi oil price. Nah, di blok, kemudian di running, tinggal tunggu. Nah, maka akan keluar plot ACF seperti ini. Bagaimana misalnya kalau plot PACF? Nah, kalau plot PACF, maka kita tinggal tambahkan perintah PAC spasi oil price. Tinggal kita blok, kemudian kita running, lalu akan keluar plot seperti ini, plot PACF. Oke, cukup mudah kan, sobat-sobat? Itu sekilas tentang bagaimana teknik mengeluarkan ACF dan PACF pada software Stata. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana caranya melakukan differencing pada variabel time series di software tersebut. Nah, caranya adalah tulis perintah generate, lalu kita misalnya namakan di sini div oil price. Ini sebagai pemisalan saja, div oil price, kemudian sama dengan D1. D1 ini artinya differencing satu kali, ini wajib dilakukan. Kalau misalnya differencing 2 kali berarti D2. Selalu disambung dengan tanda titik, lalu tuliskan variabel yang ingin kita differencing. Berarti di sini kita ingin mendifferencing oil price. Kemudian tinggal di blok, lalu kita running. Nah, di bagian output di sini sudah berhasil, tidak ada tulisan error. Nah, di bagian data sudah muncul variabel oil price yang telah didiferensi. Jadi differencing itu sebenarnya bagaimana caranya menselisihkan data itu dengan periode sebelumnya. Kalau misalnya di sini min 5,44 itu sama aja diperoleh dari 92,05 dikurangi dengan 97,49. Kalau misalnya 5,18 itu diperoleh dari 97,23 dikurang 92,05. Hal ini sangat bermanfaat ketika kita ingin menstasionerkan data untuk kebutuhan pemodelan time series. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin melakukan plotting pada data yang sudah kita differencing? Sebenarnya caranya ada dua. Tadi kan sintaks untuk plotting itu adalah two-way, line, kemudian spasi nama variabelnya kan. Nah, kita bisa menulis nama variabel yang telah kita differencing, yaitu div oil price. Yang ini, kalau misalnya kita running, nah maka akan tampil plot seperti ini. Atau cara kedua kita copy dulu, kita bisa langsung menuliskan D1 titik oil price, maka hasilnya akan sama saja. Jadi div oil price dengan D1 titik oil price yaitu sama saja gitu. Karena kita sudah berhasil melakukan 4 langkah yang tadi, maka kita tinggal save hasil-hasil pekerjaan kita yang barusan kita lakukan. Yang pertama, ini ada di sini grafiknya. Jadi grafiknya ini bisa kita save di save as. Kita bisa save as sebenarnya dalam beberapa ekstensi. Yang pertama GPH. Jadi GPH ini adalah ekstensi gambar dalam bentuk Stata, atau kita sebenarnya bisa juga menyimpan gambar ini dalam bentuk PNG yang nantinya bisa kita pindahkan di Word, atau kita langsung bisa juga menyimpan dalam bentuk PDF seperti itu. Jadi misalnya saya simpan dalam bentuk PNG, misalnya di sini saya simpan di G, kemudian save, maka tampilannya akan seperti ini setelah disimpan dalam bentuk PNG.
tinggal kita pindahkan di Word atau ke file-file yang lain seperti itu. Kemudian yang data editor, ketika misalnya nanti kita ingin menggunakan data ini lagi, maka bisa kita simpan juga, tinggal klik file kemudian save as. Sama juga dengan do file. Do file tinggal Sobat Swan klik file dan save as. Kemudian yang ini juga outputnya tinggal klik file save as. Nah, nantinya ketika misalnya Anda ingin membuka lagi, maka Anda tinggal klik tombol open, lalu pilih sesuai dengan ekstensi, sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Sobat Swan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.